Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih pada hari ini saya hadir di Mimbar TV. Ini luar biasa. Kalau dulu kita mengenal MPA, ini berkembang mengikuti era digitalisasi, ini juga telah ada Mimbar TV. Nah, luar biasa, ini merupakan media untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan segala aktivitas Kementerian Agama di Jawa Timur. Dan saya sampaikan selamat untuk beraktivitas, selamat untuk berproduksi, khususnya kepada madrasah. Jika memiliki sesuatu yang perlu ditayangkan, di branding, nah, silahkan bisa menghubungi ke Mimbar TV. Misalnya terkait dengan profil madrasah, terkait dengan prestasi madrasah. Ini kesempatan yang terbaik dan saya sudah bicara dengan para kru, siap melayani di seluruh pelosok Jawa Timur. Hebat Mimbar TV, selamat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar TV dimanapun berada, saya Kuswianto hari ini ada di MTSN 1 Kediri. Dan bagaimanakah keseruan yang ada di dalamnya? Baik, nanti ekstrakurikulernya, profilnya seperti apa? Yuk ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PTSP MTSN 1 Kediri. Saya Siti Khairiyati, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen sebagai Kepala Tata Usaha MTSN 1 Kediri. Sebagai Kepala Tata Usaha, saya bertanggung jawab kepada manajemen administrasi madrasah. Saya Almayun Puji Astuti, saya adalah bagian keuangan di PTSP ini yang bertugas mencairkan dana DIPA sesuai dengan juknis yang berlaku saat ini. Saya Mariana Trinja, Sarjana Manajemen, Staf Tata Usaha MTSN 1 Kediri. Saya bertugas sebagai pelayanan kesesuaian dan kearsipan. Saya Catur Puspitasari, Sarjana Pendidikan, Staf Tata Usaha MTSN 1 Kediri. Saya bertugas sebagai administrasi persuratan dan legalisir. Saya Usmia Alawiyah sebagai staf tata usaha pelayanan kepegawaian, tenaga kependidikan dan tenaga pendidik MTSN 1 Kediri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Islamuddin, Sarjana Pendidikan. Saya bertugas sebagai pelayanan simpatika dan emis. Kami selalu mengupayakan pelayanan yang tercepat dan akurat kepada seluruh siswa dan masyarakat Kediri. Sebagai contoh, di dalam persuratan kami sudah menggunakan aplikasi Srikandi, sehingga dengan aplikasi Srikandi tata persuratan bisa menjadi cepat dan akurat. Demikian pemaparan kami tentang pelayanan PTSP MTSN 1 Kediri. Semoga kami bisa istiqomah melayani siswa MTSN 1 Kediri dan kepada masyarakat Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahamkan kepada anak-anak kita tentang seperti tadi ya, ada gaya bahasa yang berbeda gitu. Sempat anak-anak, wow, ternyata begitu kan? Iya. Begitu Ibu, responnya anak-anak seperti apa? Untuk usia mereka ya masih bingung gitu, dan juga kaget, kok ternyata ada ya Bu bacaan seperti itu. Padahal itu memang mutawatir atau bersambung dan benar sampai Rasulullah seperti itu. Jadi bukan bacaan yang dibikin-bikin ya, bukan yang dibikin-bikin oleh kita sendiri. Ini kalau bicara tentang menulis itu memang terkadang ada tipologi orang yang adanya di sini nih. Di dalam ini kira-kira bagaimana cara menuliskannya? Atau mungkin ada juga yang menulis tapi bagaimana memulainya begitu ya. Nah, Ibu Elis ketika memulai itu seperti apa? Selain dari ada menulis kisah-kisah dan lain sebagainya. Dan membiasakan setiap hari itu menulis walaupun hanya satu paragraf. Itu saya coba menulis ya. Walaupun itu bentuknya entah esai, entah hanya sebuah narasi ataupun deskripsi, opini, itu saya mencoba menulis walaupun hanya satu paragraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar TV dimanapun Anda berada, saya Ica Asifa kembali hadir menyapa Anda semuanya di program siar kita kali ini Guru Prestasi, dan saya masih berada di sekolah MTSN 1 Kediri yang pastinya akan memotivasi Anda semuanya yang ada di rumah dengan banyak sekali prestasi yang dimiliki oleh Dewan Guru yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya sapa saat ini Ibu Elis Dewi Hajar Masrin SPD MPD. Assalamualaikum
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semangat hari ini ya? Alhamdulillah semangat. Saya nanti akan lihat performance-nya dengan banyak sekali buku-buku yang ada di sini. Wah, pasti pemirsa juga akan penasaran nantinya itu. Kemudian ada juga Ibu Ama Faridatul Husna Jamil MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat juga hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Ya, pemirsa yang ada di rumah, seperti halnya yang sudah dilihat di belakang saya dan Ibu Guru saat ini, ada banyak sekali koleksi-koleksi buku yang tampaknya pemirsa beberapa di antaranya, dan tidak hanya beberapa, ada sekitar 10 sampai dengan 15 buku yang akan dipersembahkan oleh kita semuanya. Sebetulnya ada cerita apa di balik buku itu, dan sebetulnya prestasi apa sajakah yang diraih oleh guru-guru kita kali ini. Baik, saya ingin kepada Ibu Elis terlebih dahulu. Ibu, prestasinya saat ini yang sudah pernah diberikan kepada MTSN 1 apa saja kira-kira? Alhamdulillah, ini sebenarnya bukan sebuah prestasi yang kompetitif, bukan, tapi ini bukan sebuah kejuaraan begitu ya? Bukan ya, tapi sebuah prestasi tersendiri bagi seorang guru yang bisa menulis. Memang dari awal saya dasarnya, basicnya di sini mengajar bahasa Indonesia, sehingga saya ingin memberikan sebuah keteladanan bagi siswa saya, bahwa saya tidak hanya menyuruh saja, tidak hanya menyuruh, tapi saya juga mempraktekkan dan menulis. Dan memang saya pada dasarnya suka menulis, seperti itu. Hobi menulis itu kira-kira mulai kapan Ibu? Untuk hobi menulis itu sejak kecil, ya hanya menulis ringan saja. Setelah selesai menulis itu, ketika saya baca kok lucu ya, terus akhirnya hasilnya hobi itu, hasilnya lucu gitu, gitu ya kan? Iya, kok lucu, ternyata kok ada maknanya, wah luar biasa, sehingga pengen diteruskan menjadi sebuah cerita fiksi, genre fiksi, novel ataupun bentuk cerpen seperti itu. Iya. Berarti memang menulis itu adalah sebuah pengalaman pribadi, bisa jadi begitu ya? Pengalaman artinya pribadi. dirangkai gitu kan, timing tersendiri gitu diabadikan dalam sebuah tulisan, luar biasa. Nah ini kalau dengan Ibu Ama Farida, ini kalau melihat performance-nya nih pemirsa, begitu dilihat ya Ibu Ama ini sepertinya ada satu bakat tersendiri yang luar biasa. Saya lihat begitu. Ibu, prestasinya apa sih di MTSN 1 ini? Selama saya mengajar di sini, alhamdulillah pernah mengikuti event nasional MTQ Musabaqah Tilawatil Quran, di mana itu diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Pusat, bekerja sama dengan Kemenak. Memang diadakan setiap 2 tahun sekali. Ya, tepatnya 2022 itu saya mewakili Jawa Timur untuk ke nasional, dan alhamdulillah di sana mendapatkan peringkat kedua. Cabangnya golongan dewasa, cabang Qiraat Sab'ah. Jadi Qiraat Sab'ah itu bacaan Al-Quran atau ilmu qiraat itu ragam bacaan Al-Quran yang lain. Kalau biasanya kita kan membacanya sebagaimana mushaf yang sudah beredar Utsmani. Kalau kita biasanya sering mendengar wadduha, nah, misalnya seperti itu. Jadi ada ragam bacaan yang lain di mana itu mutawatir sampai Rasulullah. Nah, jadi saya ikut cabang yang itu Qiraat Sab'ah, golongannya ini patut dewasa. ditestimoni nanti ya. Ya memang karena ketika kita memahami sebuah bacaan tilawah itu kan akhirnya loh kok begitu Bu ya, akhirnya jadinya, padahal itu sudah ada ketentuan tersendiri begitu ya, luar biasa. Ini keterkaitannya dengan MTS nih Bu, ketika sudah mendapatkan prestasi nasional begitu ya, apakah Ibu juga mengajarkan itu kepada santri atau siswa di sini? Iya, jadi peran saya kalau di madrasah ini kebetulan diamanai untuk membimbing MTQ. Jadi menyiapkan peserta didik itu untuk mengikuti musabaqah. Seperti kemarin ikut Porseni. Porseni itu ajang perlombaan tingkat madrasah se-Jawa Timur, dan alhamdulillah peserta didik kita meraih juara 2 tingkat provinsi. Selain itu juga menyiapkan untuk ketika ada event di madrasah seperti itu, bisa untuk mengisi kegiatan dan juga acara keagamaan di madrasah. Kalau di rumah biasanya mengisi privat, jadi ada beberapa anak yang datang, kemudian juga ada halakuan untuk khusus tilawah. Begitu. Itu ketika memahamkan kepada anak-anak kita tentang seperti tadi ya, ada gaya bahasa yang berbeda gitu. Sempat anak-anak, wow, ternyata begitu kan? Begitu Ibu. Responnya anak-anak seperti apa?
Jadi mungkin untuk usia mereka ya masih bingung gitu dan juga kaget, kok ternyata ada ya Bu bacaan seperti itu. Padahal itu memang mutawatir atau bersambung dan benar sampai Rasulullah seperti itu. Jadi bukan bacaan yang salah ya, bukan yang dibikin-bikin oleh kita sendiri seperti itu. Jadi untuk memahangkan mereka memang dari usul atau dari basic dulu, dari kaidah keilmuannya, mungkin dari segi bacaan dulu ya, dicontohkan dulu seperti itu, baru nanti difahamkan terkait dengan teori, baru ke nanti masuk di lagu dan suara. Betul. Itu akan menjadi salah satu segmen yang menarik juga, yang akhirnya anak-anak ketertarikan anak-anak sampai di mana itu Bu untuk bisa mempelajari itu? Alhamdulillah kalau sejauh ini kemarin dibuktikan ada salah satu peserta didik kita yang ikut cabang itu, cuman golongannya remaja. Masih remaja di tingkat Jawa Timur, peringkatnya 10 besar. Memang belum masuk di 6 besar, tapi sudah lumayan alhamdulillah, sudah mencukupi gitu untuk keilmuannya. Yang penting sudah ada, oh ini ternyata dasarnya seperti ini, jadi saya harus majunya kemana sudah punya gambaran begitu ya. Ada gambaran. Baik pemirsa, semakin semangat saja kita untuk bisa berdiskusi di kesempatan edisi pagi hari ini. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainuddin, Kepala MTSN 1 Kediri, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mimbar TV Provinsi Jawa Timur. Kedatangan Mimbar TV di MTSN 1 Kediri memberikan motivasi yang luar biasa. Selain memberikan semangat perkembangan madrasah kepada kami, juga menjadi tempat syiar MTSN 1 Kediri ke seluruh rakyat Jawa Timur maupun Indonesia. Sekali lagi, terima kasih Mimbar TV, top markotop Mimbar TV selalu di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Prestasi MTSN 1 Kediri masih mengawal Anda semuanya pemirsa yang ada di rumah. Baik, kita masih akan coba mengejar kira-kira seperti apa sih perkembangan prestasi dua ibu yang sudah hadir bersama kita di kesempatan edisi hari ini. Iya, kepada Ibu Elis, ini kalau bicara tentang menulis itu memang terkadang ada tipologi orang yang adanya di sini nih. Di dalam ini kira-kira bagaimana cara menuliskannya? Atau mungkin ada juga yang menulis tapi bagaimana memulainya begitu ya. Nah, Ibu Elis ketika memulai itu seperti apa selain dari ada menulis kisah-kisah dan lain sebagainya? Sebenarnya pada dasarnya saya memang dari kecil membiasakan diri. Yang pertama itu saya membaca buku-buku. Selain dari membaca, saya juga mengamati lingkungan sekitar kita, kaitannya interaksi manusia dengan manusia, interaksi dengan yang lainnya, semuanya diamati. Lah dari pengamatan itu bisa dituangkan menjadi sebuah tulisan. Kemudian selain dari mengamati, membaca, saya menulis. Ketika ide itu muncul langsung saya tulis, entah itu di kertas ataupun di apa, yang penting saya menulis. Nah, ketika saya menulis, kemudian saya ingat, oh ini tulisan saya, kemudian saya lanjutkan, oh ya kelanjutannya seperti ini, gitu. Jadi setiap ada event, itu ada peristiwa yang menurut saya bagus, itu saya tulis. Dan membiasakan setiap hari itu menulis walaupun hanya satu paragraf. Itu saya coba menulis ya. Walaupun itu bentuknya entah isai, entah hanya sebuah narasi ataupun deskripsi, opini, itu saya mencoba menulis ya, walaupun hanya satu paragraf. Ternyata dari kebiasaan itu terus menjadi berparagraf-paragraf bersambung begitu ya. Dan alhamdulillah saya juga kemarin itu memotivasi siswa saya, dan alhamdulillah di tahun
2021, 2022, dan 2023 itu mereka meraih prestasi baik itu di jenjang nasional, provinsi, dan yang paling rendah itu di kabupaten. Alhamdulillah, itu yang membuat saya bangga dari situ. Baik, ya. Adakah menemukan sebuah hambatan Ibu ketika Ibu mau menulis itu, hambatan yang paling terbesar yang pernah Ibu rasakan apa kira-kira? Sangat sering itu ketika stagnan tiba-tiba ide itu hilang. Oh begitu. Karena hilang. Lambat menulisnya. iya hilang. Kemudian ya bagaimana cara untuk menggalinya lagi? Itu saya mencoba ide nih, saya inspirasi lain lah kemana begitu ya? Iya kan? Kadang diam sejenak, kalau nggak gitu ya membuka bacaan yang saya suka. Kalau nggak gitu saya paling suka itu membaca karena saya memang sebagai orang Islam ya, membaca Al-Quran, kemudian ya di situ ketika menemukan arti, saya kok terinspirasi seperti itu. Kadang saya buka juga hadis-hadis seperti itu. Iya. Ternyata Al-Quran itu menginspirasi dari berbagai macam. Saya teringat pernah teringat Kiai Haji Mustafa Bisri, yaitu yang insya Allah itu yang sebagai inspirasinya lagunya Chrisye ketika tangan dan kaki berbicara. Seperti itu. Sehingga akhirnya ketika melek bangun tidur gitu ya. Oh ini harus menulis nih. Apa tadi mimpi semalam, bisa jadi begitu juga ya. Baik, kemudian untuk Bu Ama nih, Bu Ama, ketika mengajarkan itu berpola kepada anak yang jelas, anak itu mungkin menjadi sebuah edukasi yang awal dan mereka baru tahu ternyata ada bacaan seperti ini. Itu hambatannya seperti apa ketika mengajarkan ke anak pertama kali? Yang pertama, hambatannya itu bagaimana menumbuhkan keistiqomahan kepada mereka. Untuk berlatih secara konsisten dan terus-menerus. Nah, semangat yang tinggi untuk berlatih seni bacaan Al-Quran, seni suara dengan ragam bacaan yang berbeda. Sedangkan mungkin masih awam, ya terdengar itu masih awam seperti itu. Yang pertama itu menumbuhkan keistiqomahan, berlatih secara konsisten, secara kontinu. Karena memang Al-Quran itu kan pencemburu ya. Jadi kalau tidak setiap hari dipelajari, dibaca, istilahnya kalau kita tidak mengaji, nah, itu lama-kelamaan juga akan lupa ilmunya juga, terutama ilmu-ilmunya. Jadi lebih banyak untuk diasah, betul. Akan bisa karena terbiasa seperti itu. Iya, luar biasa. Sehingga akhirnya ada sesuatu hal yang baru menurut anak-anak itu menjadi lebih menyenangkan ketika dia sudah mulai berproses begitu ya. Baik, kemudian ketika Bu Elis ini bicara tentang karya tulis nih. Sekarang kan lagi musim tuh di konten-konten ada motivasi-motivasi begitu kan. Ibu sempat tidak ada satu karya yang itu memang untuk bisa memotivasi konten-konten itu gitu, bisa dijadikan sebuah konten begitu? Ada buku saya mungkin Mbak. Boleh. Ini saya nulis di tahun 2018 kali pertama dicetak yang menyetak adalah Media Guru. Di sini saya beri judul Namaku Tak Pantas Jadi Wartawan. Namaku Tak Pantas Jadi Wartawan. Apa yang menginspirasi sebuah judul itu Ibu? Ini ada kisah, jadi kisah tokoh ini seorang wartawan. Nah, ketika wartawan itu mengalami sebuah dilema karena memang dia di awal itu mengambil jurusan bahasa Indonesia. Ya, untuk bahasa Indonesia itu dia bisa mengabdikan diri sebagai pendidik ataupun sebagai wartawan. Nyatanya di tengah jalan ini banyak sekali muncul ada seorang pejabat, ada seorang ketika dia wawancara, namamu siapa? Namaku ini. Wah, gak pantas ini dalam bahasa Jawa. Iya. Ada diskriminasi. Ya kemudian itu sehingga saya kok terinspirasi untuk menulis ini. Bahwa letak kepantasan seseorang itu tidak hanya dari segi biologis dan lain sebagainya begitu. Betul. Oh, luar biasa. Jangan kemana-mana nih pemirsa, kita akan di segmen selanjutnya akan coba bahas nih bukunya, menarik sekali, nanti Anda bisa dapatkan barangkali demikian. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.
Baik, pemirsa, saya masih ditemani oleh Ibu Elis dan Ibu Ama dari MTSN 1 Kediri. Dan kali ini kita akan banyak berdiskusi tentang hasil karya beliau berdua. Dan yang paling penting adalah bagaimana sih metode pengajaran yang beliau miliki untuk bisa ditangkap oleh siswa-siswinya tentang qiraah sab'ah, begitu ya Ibu ya. Baik, Bu Ama, ini ketika ada letak kesulitannya sudah kita bahas, kemudian hambatannya juga. Adakah titik keberhasilan ketika Ibu sudah menyampaikan itu dan anak-anak bisa menerima dengan baik dan benar? Alhamdulillah, kalau sebenarnya niat saya untuk mengikuti musabaqah qiraat sab'ah ini, yang pertama untuk mensyiarkan bahwasanya Al-Quran inilah luas, ilmunya tidak hanya seputar di keilmuan tajwid, kemudian hafalan, dan seni qiraah saja, tapi ada ragam bacaan yang lain yang ternyata itu loh bersambung sampai Rasulullah. Itu. Yang kedua, ingin memberikan uswah hasanah atau contoh kepada mereka bahwasanya dengan Al-Quran itu juga bisa berprestasi. Betul. Dengan Al-Quran juga bisa untuk mempermudah hal-hal yang lain juga. Melalui Al-Quran bisa terus berkomunikasi sama Allah. Seperti itu. Luar biasa. Bu Elis, ini ada lihat saya buku-buku panjenengan ini sepertinya tulisan-tulisannya bagus begitu ya. Apakah ini karyanya full? Ada solo, kemudian saya lihat juga ada yang antologi begitu. Apakah ada dua hal ini yang mempengaruhi tulisannya panjenengan? Iya, ini yang solo itu ada dua. Yang solo ada dua? Iya, yang pertama itu di 2018, terus yang kedua itu di 2020. Terus yang ketiga itu masih proses, Mbak. Diam itu emas, bicara itu berlian. Itu saya ketika membaca di juz 6, di situ kan disebutkan la yuhibbullahu jahra bisu. Di situ intinya ketika kita berbicara harus berbicara, ketika kita harus diam. Nah, ada itu timingnya tersendiri. Iya, seperti itu. Iya. Jadi memang berkaitan dengan satu peristiwa ya. Jadi panjenengan tadi bilang satu peristiwa yang ada di buku ini, iya memang ya diantaranya terilhami dari peristiwa saya ataupun dari peristiwa yang hasil pengamatan di lingkungan seperti itu. Jadi itu juga yang mendorong saya juga ikut menulis antologi bareng-bareng dengan teman-teman ataupun di pelatihan baik secara tatap muka ataupun daring. Jadi ada beberapa yang daring sehingga saya juga menghasilkan sebuah buku. Ini memang termotivasi dari diri bahwa menulis dengan senang hati dan bermakna seperti itu, Mbak. Ini bisa menginspirasi. Iya kan, menjadi satu motivasi tersendiri begitu ya kan. Antologi itu rekan-rekan penulis nasional kan atau di lingkungan Kabupaten Kediri atau provinsi? Ada yang lingkungan kabupaten ada, lingkungan provinsi ada, IPP, Ikatan Pendidik Penulis ada. Kemudian yang nasional juga ada, yang nulis bareng Kak Seto itu bersama Pak Ali Harsojo itu. Oh, luar biasa. Iya, jadi ada nasional. Bisa melihat nggak Bu, kira-kira potensi anak-anak untuk bisa menulis seperti panjenengan begitu? Alhamdulillah, karena memang saya sendiri kan juga guru bahasa Indonesia. Jadi ketika kali pertama saya masuk itu yang saya tulis, yang saya suruh ke anak-anak, silakan kamu tulis sebisamu. Dari situ saya mengamati bentuk tulisan, kemudian cara pengembangan ide dari anak-anak seperti itu. Nah, saya tahu, oh ini ternyata dia pintar mengembangkan ide. Oh ini yang perlu diperbaiki dari ejaan dan tanda bacanya. Karena kan memang untuk guru bahasa Indonesia itu kan ya harus apa istilahnya, memberikan jeli seperti itu seperti itu. Kaitannya dengan apa untuk mengembangkan KBBI-nya kita baku tidak baku itu. Iya. Di akhir acara kita kali ini nih Bu Ama dan Bu Elis, saya kepingin Bu Ama mendemonstrasikan nih kan bagaimana sih sebetulnya qiraah sab'ah itu. Sedikit saja Ibu, seperti apa? Monggo disilakan. Mungkin 2 ayat ya. Boleh. Jadi saya sampaikan dulu bacaannya imam siapa biar nanti biar pemirsa tidak salah paham ya. Jadi saya akan membacakan qiraatnya Imam Nafi' riwayat Warash. Kan ada 7, ini salah satu saja. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala apa yang difirmankannya. Wah, luar biasa. Ini bisa menjadi satu referensi yang keren dan bisa dibelajari mereka yang ada di luar sana. Baik, kepada Ibu Elis, ini Ibu silakan diberikan close statement, kira-kira ada himbauan, ada motivasi, harapan kepada pemirsa yang ada di luar sana tentang bahwa menulis itu mudah dan indah. Iya, silakan. Baik, mari kita menulis, bahwa menulis itu sebenarnya mudah. Yang sulit itu kita mengawalinya untuk menulis. Ya. Maka dari itu menulislah semampu kita untuk menulis. Dan yang kedua, abadikan hidup kita. Karena dengan buku kita bisa abadi dan dibaca semuanya. Seperti itu. Luar biasa. Dan tidak perlu menganggap bahwa itu sebuah kesulitan. Iya, insya Allah. Karena memang menulis itu justru menuangkan, mendokumentasikan tersendiri tentang peristiwa kejadian yang kita rasakan, dan itu mungkin bisa untuk menjadi satu pencerah bagi siapapun yang akan membacanya. Baik, Bu Ama, ada harapan apa tentang tilawah ini kepada mereka yang ada di luar sana? Harapannya kepada pemirsa untuk Mimbar TV, jangan pernah putus asa untuk terus mencari keberkahan Al-Quran. Kita bisa mendapatkan keberkahan di mana saja. Dan juga terus berkhidmat kepada Al-Quran, karena kita tidak tahu melalui pengkhidmatan mana yang Allah terima, yang Allah ijabah, ya, melalui harapan-harapan dan juga doa-doa kita. Ya, luar biasa. Pemirsa, inspirasi bisa muncul dari siapa saja dan kapan saja serta di mana saja. Tinggal bagaimana kita bisa menuangkan dalam sebuah proses tulisan dan bagaimana bisa menginspirasi diri kita sendiri. Dan Al-Quran sebagai wahyu ilahi yang juga bisa membuat kita termotivasi menjalani kehidupan kita untuk bisa lebih baik lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah stay tune di channel Mimbar TV yang selalu memberikan nuansa motivasi untuk Anda semua yang ada di rumah. Sampai jumpa kembali, saya Ica Asifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.